Halo semuanya, kembali lagi di Harian Ilustrator. Hari ini seperti biasa aku bakal share tutorial Adobe Illustrator. Kalau gitu langsung aja kita buka Illustratornya. Terus kita bikin kanvas baru. Biasanya aku pakai ukuran pixel 800 x 800. Tapi ini optional, kalian boleh bikin berapa aja ukurannya. Oke, kita langsung bikin. Nah, setelah itu aku bakal ambil dulu gambar referensinya. Nah, kita atur-atur, terserah kalian bentuknya kayak gimana, sebesar apa, dan kemiringan dan lain-lain. Nah, sebelum lanjut ke video ini lebih jauh, alangkah lebih baiknya kalian untuk like, comment, share, sama subscribe, jangan lupa. Dan kalau kalian masih punya pertanyaan tentang tutorial ini, kalian bisa simpan di kolom komentar, atau mau request video baru, atau terserah kalian lah mau komen apa ya di bawah. Nah, ini lagi diatur-atur. Terus langkah selanjutnya adalah kalian namain dulu layernya biar nggak pusing ya. Kita namain referensi aja. Kita namain referensi, terus kita lock. Kita bakal bikin layer baru. Layer baru ini namanya bakal warna, karena kita bakal bikin warna di gambar ini. Setelah ini, biasanya di gambar aku tuh cuma kasih satu warna di gambarnya. Nah, aku bakal pilih warnain bajunya doang. Kita pakai pencil tool seperti biasa atau shortcutnya N. Dan kita langsung gambar aja ya, apa yang mau kita warnai. Kalau aku kan pilih baju, jadi aku warnain baju. Nah, ini nggak usah rapi-rapi, nggak apa-apa. Nanti kita rapihin lagi. Cuma biar kelihatan aja blok-blok yang mau diwarnai. Nah, kalian juga bisa atur pengaturan pencil tool ini dengan cara double klik di toolboxnya. Terus kalian bisa atur-atur sampai ke smooth. Nah, ini smooth. Atau bisa terserah kalian deh. Biasanya tapi aku nggak pakai smooth karena dia terlalu rapih gitu kelihatan. Jadi aku biasanya di tengah. Nah, ini pengaturannya. Oke, caranya double klik ya tadi di tool si pensilnya. Nah, di video kali ini agak panjang, soalnya kenapa? Karena aku bakal detail banget ngejelasinnya, makanya jangan skip-skip nontonnya, dan usahain tonton sampai habis, karena aku bakal share tips dan trik sedetail mungkin, dan semoga membantu kalian untuk membuat flat ilustrasi seperti yang aku bikin. Nah, ini kita mulai rapihin serapih mungkin sesuai sama bentuk dari foto kita. Nah, kita rapihin aja garis-garis pensil toolnya. Ini nggak perlu sesuai banget sama gambarnya, terserah kalian bahkan kadang bisa improve sendiri gitu ya, sesuai pengen kalian sebenarnya. Soalnya terkadang aneh juga gitu kalau terlalu ngikutin gambar. Nah, ini dia kita triknya pakai pencil tool tuh kadang suka ribet sendiri karena dia suka putus garisnya. Makanya kalian usahain buat gambarnya itu dari garis ke garis, jadi nyambung biar dia nggak putus. Nah, kalian bisa manfaatkan fitur yang smooth tadi, pengaturan smooth itu, pencil tool, buat bagian-bagian tertentu kadang suka lebih gampang.
Nah, ini kita lagi ngetes apakah udah bagus atau ada yang aneh gitu. Kita tesnya pakai warna, kita warnain dulu. Nah, itu terus kita switch ke outline-nya doang. Nah, ini biar cuma kita tahu ini garis buat pewarnanya. Setelah itu kita bakal langsung bikin layer baru, namanya adalah outline. Nah, ini urutannya sesuai ya, jadi harus bener warna di bawah, outline di atas. Itu biar dia susunannya bener. Jadi yang kelihatan sama kita itu outline dulu, baru warnanya. Nah, biasanya aku bakal pakai brush buat outline-nya. Kita pakai brush yang paling kecil biasanya, yang round aja. Kita klik 2 kali, dan dia bakal muncul pengaturan, dan ini pengaturannya. Aku biasanya paling kecil sih, atau enggak biasanya 3. Nah, ini di sini di sampingnya ada pengaturan untuk kita apakah mau menggunakan pen tablet ataupun pakai mouse biasa. Kalau pakai pen tablet ini pengaturannya pressure kayak yang aku lihat di sini, kayak yang aku pakai. Tapi kalau yang pakai mouse bisa, cuma pengaturan biasa aja gitu, nggak usah pressure. Jadi kita pilih biasa aja karena kita nggak pakai pen tablet. Tapi kalau kalian pakai pen tablet lebih enak pakai pressure, bisa lah. Oke, kita langsung oke aja. Nah, setelah itu kita testing pakai brush, paintbrush atau shortcutnya B. Kita tes, ini udah cukup. Kita pilih warnanya biar kelihatan aja, apa aja terserah. Nanti kita rubah lagi. Nah, ini outline-nya ikutin gambar aja ya. Jadi yang kalian rasa perlu ditekankan garis-garisnya. Jangan lupa lock layer sebelumnya, layer warna. Dan pastikan kalian juga ngegambarnya di layer outline-nya yang aktif itu, yang ada blok biru. Oke, kita langsung bikin garis-garis aja. Nah, sama kayak pencil tool, paintbrush ini juga punya pengaturannya dengan cara klik 2 kali di toolsnya. Sama, dia punya pengaturan smooth. Kalau kalian pengen dia sangat smooth garis-garisnya, atau kalian bisa pilih biasa aja kayak aku. Nah, ini kita langsung gambar aja, lanjutin. Aku biasanya nggak terlalu detail dalam memberi outline, jadi yang dirasa perlu aja gitu, nggak usah semua. Kita langsung kasih dia garis. Kalian bisa gunain fitur Ctrl Z ya, kalau karena sangat perlu gitu. Kalau kalian ngerasa nggak puas sama garisnya, kalian bisa Ctrl Z terus kalian bikin lagi. Kita kasih dia garis di lengan baju. Ini garisnya sih feeling aja ya kadangnya. Kita kasih outline sampai semuanya beres.
Sebenarnya outline ini bisa kalian variasikan ya, misalnya ada yang pengen lebih tebal atau pengen lebih tipis, bisa kalian atur di pengaturan yang tadi, yang pop up yang awal. Misalnya berapa poin, 1 atau justru lebih tebal 5 misalnya. Kalau aku tapi biasanya sama semua, atau kadang di wajah sih beda. Nah, aku bakal coba kasih warna dulu, layer warnanya dengan cara switch. Nah, ini biasanya aku cek gitu, mana yang aneh, mana yang gak ya aneh aja gitu kelihatannya. Nah, ini biasanya aku ralat, aku benerin. Nah, cara benerinnya tuh kalian pakai pensil tool lagi. Nah, nanti kalian tinggal tumpuk, terus nanti kalian lihat lagi mana yang kurang. Nah, ini aku juga hapus brushnya, terus aku tambah lagi. Selalu perhatikan layer aktif. Kalau kita mau pakai brush atau bikin outline, berarti yang aktifnya harus layer outline. Kalau kita mau ngedit warna atau bajunya ini, yang kalau di aku yang aktif tuh layer warna. Kalau dirasa udah pas, ya udah srek, gambarnya udah nggak ada yang aneh, kalian bisa lanjutin lagi outline semuanya, switch lagi warnanya ke outline, terus bisa mulai outlining lagi. Nah, ada satu trik buat, tadi kan selain aku biasanya pakai Ctrl Z, nah ini direct selection tool untuk ngedit si garis brushnya ini ya. Jadi kalian kalau ini udah bagus tapi kurang dikit, kalian gak usah hapus terus bikin lagi, tapi kalian bisa edit dia pakai direct selection tool atau shortcutnya tadi huruf A. Kalian bisa edit, jadi dirubah aja si poin-poin di garisnya. Itu salah satu trik biar kalian mendapatkan garis yang kalian inginkan. Nah, selain direct selection tool tadi, aku biasanya juga untuk memperbaiki garis si brushnya ini, aku pakai satu tool lagi. Dia barengan sama pencil tool, ada di kotak yang sama, namanya smooth tool. Nah, ini dia, smooth tool. Kalian tinggal klik, nanti kalian tinggal goreskan di garis yang kalian mau bikin dia lebih smooth gitu ya. Nah, jadi pokoknya kalian juga bisa atur kan tadi ya di pengaturan pencil brush tuh yang klik 2 kali di toolboxnya, kalian bisa atur ke smooth
kalian lagi pengen smooth atau kalian lagi pengen gak smooth. Kita mulai bikin outline rambutnya. Kita ikutin garis-garis dari rambutnya aja yang perlu kita tekankan. Usahakan garis rambutnya tuh senatural mungkin, jadi jangan kaku. Dan di sini mungkin kalian bisa pakai yang smooth tool itu, ataupun kalian bisa ubah pengaturan brushnya ke smooth. Nih, kita lihat dulu, kita hilangin gambar referensinya ya dengan cara klik mata itu ya yang ada di samping layarnya. Kita bisa lihat kadang ada yang aneh, dibenerin. Nah, ini pakai direct selection tool, kalian bisa edit setiap poin di garisnya. Oke, kita lanjut ke sayur-sayuran ini ya, outliningnya. Mungkin aku bakal ganti warna brushnya biar kelihatan beda dari mulai wajah sama bajunya ini sama si sayur-sayuran ini. Nah, kita mulai. Sebenarnya nggak usah beda warna juga apa-apa, tapi kalau kalian mau membedakan antara satu objek dengan objek lainnya, bisa beda warna biar kalian lebih bisa ngebedain, oh ini baju, oh ini muka, oh ini buah-buahan. Nah, ini aku pakai yang justru gak smooth, soalnya dia detailnya lebih tinggi. Jadi si sayuran ini perlu detail yang tinggi, jadi aku justru nggak bikin dia lebih smooth tapi lebih kasar. Nah, ini juga makanya tergantung kondisi kita perlu yang mana. Kalau kayak gini sayur-sayuran atau misalnya perlu detail yang lebih detail, berarti rubah pengaturannya ke yang lebih kasar. Tapi kalau kalian pengen garisnya smooth, bisa diatur ke yang smooth tadi. Klik 2 kali di toolnya.
Kita juga bisa pakai fitur copy kalau kalian lagi misalnya gambar sesuatu yang sama kayak yang aku bikin ini, bisa pakai fitur copy. Terus kita edit dikit pakai direct selection tool biar agak beda, biar nggak terlalu lama juga. Nah ini juga aku copy karena dia sama bentuknya. Udah hampir beres ya gambar kita. Coba kita lihat dulu, hilangin gambar referensinya. Ya udah lumayan kelihatan lah. Tinggal muka ya. Kita bakal gambar mukanya. Tetap pakai brush yang sama ya, brush yang 3 poin yang round. Nah ini aku biasanya pakai shape ellipse tool buat matanya. Tapi terserah kalau kalian juga mau pakai apa misalnya ya. Bebas lah, pokoknya bentuknya kayak gini biar gampang aja sih. Kalian bisa copy buat mata sampingnya, sekalian atur kemiringannya sama besarnya misalnya. Lanjut ke hidungnya biasanya cuma 1 garis. Ini masih di layer outline ya, selalu perhatikan layer yang aktif. Nah kita bisa pakai smooth tool untuk merapihkan garis yang bengkok ini biar dia jadi lurus. Oke. Kita mulai gambar mulutnya. Sulit ya gambarnya. Nah, terkadang nggak satu kali menemukan garis yang pas, tapi nggak apa diulang-ulang aja. Oke, nah ini dia mukanya udah lumayan lah ya, nggak aneh. Terus aku juga pakai ellipse tool buat warna pipinya. Bebas lah kalian mau pakai atau enggak juga terserah. Kita bedain dulu warnanya. Oke, kita bakal warnain ya. Bajunya kita pilih di layer warna, terus ganti warnanya. Terserah warna yang kalian mau. Kita pilih warna agak kuning kali ya. Coba kita coba agak orange. Kita bakal seleksi outline yang sama warnanya. Outline-nya kita pilih, terus pakai seleksi, terus yang sama warnanya kita pilih. Nah, kita bisa langsung warnain semua outline ini. Jadi nggak usah satu-satu. Atau kalian bisa pilih langsung semua di layer yang sama, layer outline itu. Kalian kontrol A aja, terus kalian bisa langsung warnain. Nah, itulah gunanya di satu layer yang sama. Jadi kalian nggak usah pilih satu-satu.
gelapin dikit warna, kurang gelap. Caranya klik 2 kali di panel warna, kita pilih dia agak gelap. Ya cukup mungkin. Oke. Bajunya juga ternyata kurang gelap. Kita seleksi bajunya terus kita gelapin dikit. Untuk merubah semua outline seperti biasa, pilih satu outline, terus kita select, same, terus fill color. Terus nanti kita pakai eyedropper, klik warna yang kita pengen. Nah inilah. Kan aneh ya kalau yang ini kewarnain juga gitu. Nah makanya kita bakal tutupin dia. Triknya adalah kita bikin layer baru di atas layer warna 1. Namanya warna 2 deh. Terus kita simpen dia di bawah outline dan kita warnain sesuai background. Pakai pensil tool lagi ya, kayak trik yang bikin warna baju tadi. Kayak gini hasilnya. Layer terakhir kita bikin yaitu layer belakang. Kita bakal kasih dia background. Enggak juga nggak apa-apa, mau kayak gini putih misalnya. Atau kita mau kasih background, terserah. Ini udah cocok warnanya ya. Terus kita klik layer warna 2 dan kita eyedrop pakai shortcut I, samain kayak background. Nah ini dia hasil setengah jadi flat ilustrasi yang aku bikin. Kalian bisa edit yang kalian kurang suka atau kalian merasa belum pas. Di sini aku bakal tunjukin kalian gimana bikin hiasan-hiasannya yang di samping-samping. Kalian bisa pakai paintbrush juga dengan ukuran yang sama, 3 poin. Nah ini ya kalian bikin aja, terserah mau bikin apa misalnya. Tapi karena temanya ini lagi belanja ya si cewek ini, kita bikin backgroundnya juga sayur-sayuran atau buah-buahan kali ya. Nah ini biar ada yang umum, saya kasih dia daun. Ini semuanya pakai paintbrush ya. Kalian bisa berkreasi gambar apapun pakai paintbrush. Pakai trik yang tadi saya kasih di awal, direct selection tool atau shortcutnya A, terus bisa pakai smooth tool juga yang barengan sama pencil tool tadi, toolboxnya, atau bisa pakai Ctrl Z kalau kalian emang bener-bener gak suka sama garisnya. Nah ini untuk background ini atau ornamen kecil kayak gini tuh bisa kalian simpen di layer yang sama di outline, atau kalian mau bikin layer baru, terserah. Warnanya pun aku samain sama warna outline. Nah ini aku bikin apa ini? Wortel ya.
kita kasih daun ya. Pakai smooth tool lagi. Nah, ini untuk ornamennya juga kalian bisa pakai pewarnaan sebenarnya. Kayak trik yang aku kasih di sesi pewarnaan tadi, bisa pakai pensil tool dulu terus kalian warnain. Atau kalian bisa lihat referensi pewarnaan lain di video aku sebelumnya. Bahkan cara bikinnya pun agak beda sama video tutorial yang ini. Ini ornamennya terserah kalian ya, sebanyak apa. Kalau kalian perlu detail berarti ubah aja ukuran brushnya jadi 2 mungkin atau 1 bisa. Oke, tambah apa lagi ya? Paprika mungkin ya. Gambar paprika dulu. Kalau kalian udah ngerasa cukup sama ornamen-ornamennya, kalian bisa atur tempatnya, letaknya gitu ya. Oke, kayaknya ini udah cukup. Kita coba atur-atur lagi biar dia nggak terlalu penuh. Nah, ini kan nyatu nih garisnya, kita bisa hapus pakai shortcutnya Shift E atau pakai penghapus di toolbox bisa. Kalian tinggal hapus aja yang kalian nggak mau. Tapi jangan lupa untuk seleksi dulu si brushnya, karena kita bakal pindah-pindahin ornamen-ornamen ini. Kita bakal grup mereka semua dulu per satu itemnya. Jadi kita seleksi grup CTRL-G, seleksi CTRL-G,
seleksi Ctrl+G biar dia nggak misah-misah kalau pas dipindahin. Kayaknya satu lagi ya, coba kita bikin. Oke, kita mulai pindah-pindahin. Sekarang mereka udah pada jadi satu objek masing-masing. Nah, kita bakal expand appearance dulu. Gunanya adalah untuk supaya kita ketika perkecil, dia tuh gak bakalan berubah gambarnya. Kekurangan ketika di expand adalah gak bisa diedit dengan mudah lagi. Kalian gak bisa pakai direct selection tool misalnya, atau pakai smooth tool lagi. Tapi karena dia bakal jadi shape gitu, bentuk, jadi kalian agak susah ngerubahnya. Tapi kalian masih pengen edit, kalian bisa simpen dulu kopiannya. Jadi kalian copy dulu di luar, jadi ada 2 kopian. Jadi yang satu masih bisa diedit, yang satu udah kalian tinggal misalnya keperluan gambar doang. Nah, bisa kayak gitu. Kayak saya juga di samping tuh ada kopian saya untuk objek-objek tambahan ini. Nah, sekarang dia udah nggak akan rubah-rubah lagi. Oke, kita bakal copy dia, terus kita simpen di samping. Kita mirror di properties, ada tab mirror. Ya. Nah, gini ya, kira-kira kayak gini. Nah, jangan lupa, karena kita bakal edit ukurannya, kita expand dulu semuanya. Ya, atur-atur aja biar nggak terlalu penuh kelihatannya. Nah, kalian juga bisa group ya orangnya gitu, biar kalian gak usah seleksi lagi. Kalau dari grup kan kalian bisa langsung klik satu kali dan bakal semuanya. Nah, ini hasil jadinya kira-kira kayak gini hasil akhirnya. Nah, itu dia akhir dari tutorial ini. Semoga kalian suka dengan tutorialnya dan membantu. Semoga. Terakhir, jangan lupa subscribe, like, dan kalau kalian masih punya pertanyaan, boleh simpan di kolom komentar di bawah. Sekian dan terima kasih.